Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Hadirin rahimakumullahu ta'ala dimanapun berada. Isra Mi'raj, sebuah peristiwa yang sangat agung, yang begitu menakjubkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata untuk berdongeng, melainkan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang berakal. Peristiwa ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami menunjukkan salah satu tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, Subhana, lafaz yang terdapat pada awal dari ayat ini menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa menakjubkannya peristiwa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan tidak sampai satu malam dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina. Dalam sejarahnya, sebelum beliau sampai ke Masjidil Aqsa, beliau diajak oleh malaikat Jibril untuk berjalan-jalan, salah satunya ke Bukit Sinai. Lalu kemudian beliau sampai di Masjidil Aqsa, disambut oleh para malaikat, lalu ditunjuk sebagai imam salat berjamaah. Tidak sampai situ, kemudian Nabi Muhammad diajak untuk Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, melewati langit pertama, kedua, ketiga hingga Sidratul Muntaha, yang dalam riwayatnya setiap langit beliau bertemu dengan para nabi, disambut oleh para nabi, bercakap-cakap dengan para nabi, hingga langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan diakhiri dengan bertemu dengan Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Dalam riwayat yang lain mengatakan, kenapa peristiwa ini dikatakan tidak sampai satu malam dan begitu menakjubkan? Ditandai dengan alas tidur Kanjeng Nabi waktu itu, yang ketika beliau datang setelah Isra Mi'raj masih terasa hangat. Tempayan yang digunakan oleh beliau untuk berwudu sebelum berangkat pun masih dalam keadaan belum kering. Bagaimana tidak menakjubkan? Hadirin rahimakumullah, masuk atau tidak masuk akal peristiwa ini, kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman, maka harus percaya, dan peristiwa ini harus menjadi tonggak keimanan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, baik di langit dan di bumi, tidak akan sia-sia. Begitu pula dengan peristiwa Isra Mi'raj, pasti di dalamnya mengandung hikmah, mengandung tujuan, bahkan pembelajaran bagi hambanya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj bukan hanya sebuah peringatan yang diperingati setiap tahunnya, kemudian diceritakan layaknya dongeng saja, tetapi harus kita fahami, lalu kita kerjakan, kita amalkan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai hamba
hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni as-salatu, salat 5 waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salatu, fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada lahu sa'iru amalihi." Bukankah nanti yang dihisab pertama kali ketika hari kiamat pada hambanya adalah sholat? Ketika sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalnya. Tetapi jika sholatnya buruk, rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita fahami bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah pencegah diri kita untuk melakukan perbuatan keji. Sholat adalah pondasi keimanan, bahkan disiplin diri yang tentu saja membawa ketenangan jiwa dan mengandung pahala. Hadirin rahimakumullah, di dalam momen ini mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi hamba yang telah menjalankan kewajiban itu dengan baik, sehingga nanti kita termasuk hambanya yang sholahalahu sa'iru amalihi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.